Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertatap layar lagi dengan Teh Feby ya, teman-teman. Jadi kali ini kita akan dengerin beberapa testimoni dari sahabat-sahabat kita, sahabat Badan Revolution dari masing-masing batch. Nanti akan memberikan kesaksian. Tapi sebelum itu mungkin Eh, seperti biasa, kita akan tanya-tanya dulu kepada kakak kita, kepada teteh kita yang tak henti-hentinya untuk mentransformasikan pengalaman hidupnya di teman-teman. Dan gara-gara transformasi hidup yang inspiratif dan menggerakkan itu, banyak pula teman-teman yang hidupnya jadi berubah. Kita bersyukur ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan, tanpa seizin uh, Allah. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya, tidak pernah berhenti bersyukur. Kita memang benar-benar nggak bisa apa-apa gitu ya. Kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi terima kasih Tuhan sudah mengantarkan kita semuanya sampai di titik ini gitu. Teh, banyak sebenarnya yang ikut program ini, itu kan memang justru mereka semuanya datang dalam keadaan yang terpuruk gitu ya. Tapi pelan-pelan mereka bisa bangkit, bahkan tidak sedikit dari mereka yang bangkit dari keterpurukan itu bisa melesat. Seperti apa caranya gitu ya, agar krisis itu, kondisi yang krisis itu justru bisa berubah jadi sebuah pintu berkat gitu. Kita misalnya kalau kita tarik juga ya di kondisi ekonomi kita saat ini juga gitu. Ini kan kondisinya lagi krisis juga gitu. Nah, bagaimana kita mensikapi hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana juga TVB itu melihat peran rasa syukur dalam mengubah keterpurukan itu sehingga bisa disulap menjadi momentum untuk kebangkitan. Nah, kira-kira gitu Teh. Sebagai prolognya Teh. Iya Mas Hendra, terima kasih buat teman-teman semua. Ini adalah mengawali Zoom pertama kali lagi nih Mas. Kita ketemu sama alumni setelah sekian lama ya. Bercerita, berkomunikasi untuk berbicara tentang bagaimanakah alur proses manifestasi itu terjadi dalam versi yang belajar gitu. Selama ini kan mungkin dengar cerita tentang proses manifestasi dari sisi aku, dari sisi Mas Hendra. Tapi ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik sekali ketika manifestasi itu datang dari alumni. Kenapa? Karena hampir sebagian besar dari teman-teman yang belajar itu, yang alumni sudah manifestasi, titik mengawali perjalanan manifestasi itu pernah dilalui titik terendahnya yang mungkin teman-teman lain saat ini sedang rasakan, tapi mereka sudah melampaui atau melalui itu gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah cakrawala baru gitu untuk kita merenung bersama bahwa sebagian besar teman-teman alumni itu bisa gitu bangkit dari sebuah rasa pertamanya awal berangkatnya sebelum belajar itu putus asa, bingung, cemas, terus kayaknya nggak ada solusi, kayaknya sulit untuk bangkit, kayaknya nggak mudah, itu menjadi sesuatu yang akhirnya kok bisa dilalui ya gitu. Nah, sebetulnya gimana sih proses yang tampaknya itu sulit menjadi akhirnya bisa dilalui dan berhasil gitu. Kita bikin simpel aja sih Mas, alur berpikirnya gitu. Bahwa segala sesuatu yang kembali lagi menjadi natural, ketemu sejatinya kamu yang sudah bebas, bahagia, dan berkelimpahan, itu jalannya itu sebetulnya secara natural itu mudah. Secara natural itu mudah dan sebetulnya itu siapapun
Mau memulai itu dari titik nol, atau memulai itu dari titik minus, atau memulai berangkat itu dari titik manapun, itu mudah. Semudah kita untuk duduk, sadar, bersyukur, gitu. Jadi proses perjalanannya ini sebenarnya mudah. Kuncinya cuma mau apa enggak, gitu Mas. Kuncinya cuma mau atau enggak kita terbuka untuk bersyukur. Nah, kata cluenya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah ngambil keputusan, aku nggak mau nih dengan hidup yang kayak gini gitu. Aku nggak mau loopingan terus terjadi. Aku nggak mau penderitaan ini terus menghantui hidupku. Di titik kesadaran bahwa aku mau berubah, aku nggak mau hidupku seperti ini, hidup yang cuma satu kali seperti ini. Di titik itu, ayo teman-teman semua ambil keputusan untuk berubah. Nah, cara ambil keputusan untuk berubahnya, ayo terbuka pada sebuah kemungkinan gitu, bahwa selama ini yang kamu pahami, yang kamu jalani, itu kan kenyataannya kayak gini. Maksudnya kenyataannya banyak PR, ada loopingan, kenyataannya kayak gitu. Artinya, ketika belief, kepercayaan, atau data-data lama kamu pegangin, kamu masih tetap di dalam judul kamu yang lama, itu kan kenyataan realita kehidupan kayak gini. Artinya kalau misalnya tetap bertahan di dalam posisi saat ini, datanya masih data lama gitu ya, yang saat ini, iya bisa dipastikan realitanya akan tetap begitu gitu. Kalau nggak ada perubahan habit, nggak ada perubahan kebiasaan, nggak ada perubahan cara berpikir, nggak ada perubahan cara merasa, dan nggak ada perubahan getaran frekuensi, realitamu pasti akan sama. Renungannya gitu aja. Karena di dalam sebuah ungkapan yang kita selalu dengar, dunia berbuat, akhirat berbuat. Gitu. Jadi kalau seandainya kitanya sudah mau berubah, merubah identitas dari sebelumnya itu adalah identitas menderita dan identitas merasa kurang, kan yang selama ini terjadi sama sebagian besar dari kita atau sebagian besar awalan alumni itu pasti ceritanya gini, Teteh, aku tuh capek, aku tuh lelah, aku tuh menderita, aku dikejar-kejar, aku dihianati. Artinya kan ada penderitaan di situ yang terasa. Lalu berikutnya, Teteh, aku nggak bisa bayar utang, aku nggak punya uang cukup. Artinya kan punya rasa mental kekurangan. Nah, itu tuh identitas lama, itu tuh identitas palsu. Karena sebenarnya Allah ciptakan kita, Allah Tuhan atau apapun nama itu disebut, menciptakan kita, default DNA-nya itu adalah DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Ya, sekali lagi nih aku bilang, hak hidup. Hak hidup. Semua orang itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Pegang itu deh. Kalau ternyata DNA-nya itu udah terpasang Mas sejak awal jauh sebelum dia lahir bahkan, itu udah DNA kelimpahan sifat-sifat Allah tuh udah dipasang di tubuhnya gitu. Jadi DNA kelimpahan, DNA kebahagiaan itu dipasang jauh sebelum dia lahir. Pas dia lahir itu udah bersama-sama dengan kebahagiaan dan kelimpahan. Itulah sejati dia. Itulah dia, itulah naturalnya dia, itulah jalan pulang tempat kamu pulang. Nah, kesejatian kamu yang bahagia dan berkelimpahan ini, itulah tujuan hidup yang harus kamu tahu bahwa itulah kamu. Esensinya bahagia dan berkelimpahan. Nah, ketika realitas saat ini sudah berjalan jauh dalam ketakutan, ada rasa nih ketakutan, kebingungan, kecemasan, itu artinya kesejatiannya ada di situ, tapi dianya tuh secara rasa tuh jauh sekali. Artinya kelimpahannya itu
tertutup gitu Mas, tertutup sama lapisan-lapisan emosi yang menutupi kelimpahannya. Sehingga bagaimana ini mengawali ini semua gitu? Yaitu kesadaran untuk mau berubah atau enggak, mau pakai identitas lama, kekurangan, penderitaan dan kekurangan, atau mau balik ke yang sejatinya kamu yang asli, yang sudah bahagia dan berkelimpahan. Startnya di situ dulu. Kalau ternyata udah sadar bahwa enggak teh, aku mau yang lepas dari ini semua. Nah, nggak cukup cuma di mulut. Kalau ternyata udah ada awareness atau kesadaran menyadari bahwa nggak kayak gini deh kayaknya harusnya hidup. Nah, ambil langkah. Karena nggak mungkin habit nggak berubah gitu. Nggak mungkin habit nggak berubah. Ambil langkah untuk sebuah keputusan. Langkah pertama apa? Segala sesuatu tidak mungkin berubah tanpa pengetahuan. Segala sesuatu nggak mungkin berubah tanpa ilmu, Mas Hendra. Nggak bisa. Karena ilmu pengetahuan itulah yang menerangi kehidupan kita. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang siapa dirimu. Nah, ketika kamu udah tahu itu dan bagaimana cara kerja semesta itu berjalan, kamu udah tahu itu, berikutnya nggak cuma cukup dipandangin doang, ih keren ya sejatinya aku gitu. Oh kayak gini ya cara kerjanya, nggak cukup kayak gitu, nggak bisa. Harus ada habit yang berubah. Habit apa? Dari yang biasanya mengeluh, jadi bersyukur gitu loh Mas. Itu yang kalau di daily rutin kita baru melek mata nih Mas. Bisa Iya. sama alumni. Itu ada 30 hari daily rutin. Baru melek mata nggak boleh megang handphone dulu. Sadar nafas syukur dulu. Pada saat melek mata, sadari rasa terima kasih ya Allah, makasih aku masih dikasih nafas. Kita sadari bahwa ya Allah masih dikasih nafas gitu. Di titik kita sadar, ya Allah makasih ya masih dikasih nafas. Makasih atas kesehatan. Makasih atas rezeki yang masuk. Di titik kamu sadar, pagi-pagi nih baru melek gitu, bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Kesadaran itu di dalam nafas, itulah momentum di mana kita terkoneksi gitu Mas. Jadi si kesadaran di dalam nafas ini membuat kita tuh kayak terkoneksi, kayak colokan listrik gitu. Colokan listrik yang nyambung ke powernya gitu. Terkoneksi bahwa oh ada 40 triliun sel di dalam tubuhku. Satu selnya itu 99% ruang kosong. Yang kosong ini berisi energi tanpa batas. Kalau hampir lebih dari 90% di dalam sel itu berisi energi tanpa batas, berarti dominan aku yang tanpa batas itu dong. Nah, di titik kesadaran bahwa oh ada yang tanpa batas di dalam diriku, ada samudra potensi tanpa batas di dalam diriku. Dan ada yang tanpa batas juga di luar tubuhku, yaitu di dalam semesta ini. Dan aku ada di dalam yang tanpa batas itu gitu. Itu kalau misalnya udah disadari itu berarti di dalam ada yang tanpa batas, di luar ada yang tanpa batas, berarti kita ada di dalam kelimpahan dong. Ketika kita menyadari kita ada di dalam dia, di dalam kelimpahan itu, di dalam energi tanpa batas itu, ya terus nikmat mana lagi yang mau didustakan? Iya, oke. Di titik klik kesadaran itu yang membuat jembatan jalan keluar kebuka, Mas. Jalan keluar kebuka, masalah terurai, tiba-tiba segala potensi kemudahan datang. Itu Mas sadar nafas syukur, sebetulnya. Ya, jadi pada prinsipnya tidak mungkin seseorang itu bisa berubah tanpa diawali dari kesadaran dulu gitu ya. Dan ketika kemudian kondisi kita lagi berada di krisis gitu ya, bener-bener lagi minus gitu, maka
kita akan sulit menggunakan berbagai macam cara sepanjang identitas kita belum terjadi perubahan, belum berganti gitu. Nah, pentingnya Ya, di materi kelas kita ada abandon identity ya. ya betul, betul. Ini mengarah ke sana gitu ya, teman-teman gitu. Tapi karena tadi Teteh menyinggung ya soal daily routine gitu, Teh. Ya, Daily routine ini kan sering dianggap sebagai sesuatu yang sederhana gitu. Tapi ternyata justru disitulah kunci kuncinya. keajaiban itu bisa muncul ya, Teh ya. Betul banget. eh tapi gini loh, kita kan pengennya dari daily routine itu bisa membuka sebuah jalan gitu, jalan kelimpahan lah ya, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas gitu. Nah, pertanyaannya mungkin untuk Teteh gini, Teh. Supaya kemudian teman-teman tidak berhenti di tengah jalan dan bisa menjadikan daily routine ini benar-benar sebagai gaya hidup gitu, menjadi lifestyle, tidak hanya sekedar 30 hari. Itu apa mungkin pesan dari Teh Feby untuk sahabat teman-teman semuanya? Ya, jadi daily rutin yang sampai ke tangan-tangan teman-teman yang saat ini udah dibagikan sama alumni, jujur aku itu jalanin banget, Mas. Apalagi yang sadar nafas syukur itu. Karena kayak udah jadi menjiwa gitu. Jadi pahami bahwa hidup ini adalah seni. Hidup ini adalah seni mensikapi semua realitas sajian hidangan yang semesta kasih buat kita. Jadi seni merespon gitu. Seni merespon itu ya seninya tuh ada di cerita daily rutin itu. Seninya apa? Seninya adalah pada saat kita memulai hari, sadari bahwa luangkan waktu untuk terkoneksi di awal hari dengan yang tanpa batas. Karena ketika kamu terkoneksi lebur, menyatu, larut bersama yang tanpa batas, kamu akan jadi sumber semua kemudahan. Karena melebur bersama itu gitu, di sadar nafas syukur pagi-pagi. Jadi kefahaman yang lebih deeply lagi gitu, lebih dalam lagi bahwa itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi itu sebuah kerinduan untuk masuk, melebur bersama yang tanpa batas itu di dalam nafas. Jadi di setiap desahan nafas itu yang ya Allah terima kasih. Itu nikmat banget sih, Mas. Kalau Mm-mm. buat aku tuh kayak candu gitu. Daily rutin tuh buat aku tuh kayak itu sesuatu yang apa ya, bonding mesranya aku sama yang menciptakanku gitu. Jadi nggak lagi ngelihat itu sebagai daily rutin, tapi kayak udah mendarah daging di dalam jiwa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, daily rutin berikutnya adalah menerima dan melarutkan lapisan emosi atau kita biasa bilang itu adalah rilis. Selama ini kita memahami rilis itu secara substansi, rilis itu kan melepas gitu kan ya, melepas ya. Padahal sebetulnya jauh sebelum judul itu dilepas, substansi inti dari rilis itu adalah sambut dan terima. Izinkan sambut dan terima semua apa yang hadir di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena jiwa ini harus mengalami semua spektrum rasa. Jiwa ini harus mengalami tuh Mas, kebahagiaan. Itu tuh harus teralami, ngalir, flowing lewat dia gitu. Begitupun kesedihan, kebahagiaan, kelancaran, kesulitan, karena itulah hukum keutuhan. Ada siang, ada malam, ada bahagia, ada sedih. Itulah satu paket timbal kehidupannya. Kalau kita bisa menari dengan semua rasa sajian semesta, itulah seni dari hidup. Kita akan sangat bisa menikmati apapun yang terjadi di dalam realita kita. Karena substansi kehidupan itu cuma ada dua, Mas. Cuma ada dua. Pertama, itu adalah substansi realita yang kita rasakan di sini. Yang kedua adalah substansi realita yang ada di luar. Bisa dikatakan ada realitas primer. Primer itu yang kita rasakan di batin, itu primer. Mm.
Dan yang kedua adalah realitas sekunder. Sekunder itu adalah yang di luar tubuh kita, gitu. Nah, realitas sekunder ini biasanya dipengaruhi dari realitas primer, gitu. Karena yang sekunder ini pantulan dari primer, pantulan dari dalam ini. Jadi kalau kamu mau bikin asik realitas sekunder kamu atau realita hidup kamu secara fisik, di sini dulu dibikin asik gitu dalam bahagia dan kelimpahan dan merasa bahwa aku dan Allah aja udah cukup gitu. Aku merasakan dalam nafas, merasakan dan tahu bahwa Allah tuh baik banget merancang aku untuk bahagia dan berkelimpahan gitu. Dan asiknya kan kalau di Abundant Revolution kita ngerasain bareng-bareng. Iya, itu sih yang Ngerasainnya bareng-bareng, jadi prakteknya powerful ya bareng-bareng. Teh ya. Jadi powerful banget, ngerasa ada temen dan ngerasa ditemenin. Ngerasa ditemenin itu penting banget. Karena gini Mas Hendra, realita di luar tuh nggak bisa kita kontrol, Mas. Kayak contoh ada demo kemarin di Jakarta atau di beberapa kota, kita bisa kontrol nggak? Itu nggak boleh terjadi, nggak bisa kan? Benar nggak? Di luar tubuh kita tuh kita nggak bisa kontrol. Tapi kita kan bisa men-set up seni cara kita mensikapi situasi di luar. Karena setiap apapun respon yang kita ungkapkan dalam rasa, dalam sikap, itu menentukan yang terjadi sama kamu besok gitu. Sikap di dalam sini merespon realita yang lewat ini, inilah yang menjadi dasar realita berikutnya terjadi tuh dari sikap respon yang sekarang. Itulah sebetulnya daily rutinnya Abundant Revolution itu juga bisa kita sebut sebagai sebuah seni dalam menjalani kehidupan yang penuh perayaan. Keren. Iya Teh. Oke. Oh, ini banjir banjir ilmu-ilmu yang selama ini jarang dibuka gitu ya. Bersyukur ya kita semuanya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa praktik gitu ya, bukan hanya sekadar wacana, tapi bisa kita aktualisasikan, bisa kita terjemahkan dalam bahasa kehidupan sehari-hari gitu. Nah, nanti untuk teknik memperjelas dan lain sebagainya, mungkin teman-teman yang baru bergabung di live TikTok dan lain sebagainya yang di YouTube, kalau mungkin 2 hari lagi kita ada kelas Zoom spesial ya. Betul. Tanggal 11 itu. Nah, terus yang kelas batch 18-nya nanti di tanggal 25, teman-teman bisa daftarkan diri segera. Dan tadi kita nyimak di grup alumni Reoni yang di Jogja tadi banyak yang request. Nanti yang di bulan Desember setelah tanggal 20 itu kita reuni, Mbok Yao, besoknya itu kita jalan-jalan bareng Teh Feby gitu. Nah, kita sebenarnya kita nggak ada ide itu, kita nggak ada sih. Cuman karena itu datang dari teman-teman, mungkin nanti biar bisa dihandle sama ini ya, dihandle sama tim ya, sama Mbak Manda dan kawan-kawan deh. Nanti silakan nanti teman-teman biar dikoordinir aja baiknya bagaimana gitu. Kita idem aja ya Teh ya. Ya, jadi nanti di Bali itu konsepnya berarti Mas Hendra kita nggak hanya ketemu di dalam ruangan ya? Iya. Kita juga ketemu outdoor ya, di luar ruangan kan kayaknya lebih rileks, lebih menarik asik, ya? Lebih lepas kalau gitu kan? Kita naik kapal bareng ke Nusa Penida gitu ya. Waduh.